sering kesulitan ya untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menggali dan sesuai dengan alur kita. Ya, jadi betul Bu ya, jadi Ibu akan mengembangkan kompetensi tadi pertanyaan bobot sehingga Ibu juga lebih memahami mungkin ya alur ceritanya harus seperti apa, dari mulai identifikasinya, kemudian dari rencana aksinya sampai dengan ke tanggung jawabnya. Nah, dari itu semua apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan? Ya tentunya saya berharap bahwa ketika nanti coaching saya bisa mendapatkan informasi, menggali informasi, dan tentunya bisa berjalan dengan lancar coachingnya nanti. Baik Ibu, saya juga doakan semoga proses nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan sukses ya Bu. Tapi saya mohon izin
sudah ada kolaborasi, Iya. tapi ingin lebih lagi gitu ya. Oh iya, iya. Nah, kapan Ibu akan melaksanakannya? Baik kolaborasi dengan orang tua maupun dengan BK. Oh iya, kolaborasinya saya kemarin baru ngobrol-ngobrol sedikit sih Bu sama BK gitu. Ibu, kata ibu dapat lagi anak KPK yang ini ya, iya Bu, video anak, kata saya ya baru ngobrol sedikit lah gitu. Seperti itu Bu, rencananya dimulai
Trias selama coaching tadi ya, bagaimana cara menangani anak ABK tadi ya, sehingga ketika saya punya permasalahan yang sama, saya juga punya gambaran ya, atau bisa berkaca kepada Ibu Trias bagaimana cara menangani anak ABK ini. Nah, di samping itu saya juga punya banyak pengalaman ya dari coaching tadi, sehingga saya punya pengalaman saya bisa meningkat, kemudian pertanyaan-pertanyaan berbobot juga bisa saya tingkatkan kembali. Baik Ibu, jadi sudah sangat meningkat ya dari segi ibunya sendiri, dari pribadi Ibu yang tadi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot itu semakin meningkat. Kemudian juga ada hal-hal lain yang dapat Ibu ambil dari Bu Trias gitu ya. Itu sangat bagus sekali Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Trias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu Trias? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, sama-sama baik. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mohon izin mereka ya untuk pertemuan hari ini. Ya baik Bu. Baik, seperti yang sudah kita sepakati di minggu lalu bahwa hari ini Ibu Trias minta bantuan kepada saya untuk mensupervisi ya ketika nanti Ibu Trias akan coaching ya. Ibu ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana? Saya ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi dalam mengembangkan pertanyaan berbobot. Baik, pada pertanyaan berbobot, kemudian bagian mana yang nantinya Ibu ingin saya amati? Kemudian ketika saya bisa mengembangkan pernyataan-pernyataan coaching itu menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggali coaching agar menemukan solusi dari masalah sendiri. Baik, kalau begitu bagaimana penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya saat ini kemampuan saya dalam menggali pertanyaan berbobot itu dirasa cukup Bu. Jadi masih perlu ditingkatkan. Sehingga kita akan melakukan coaching ya terhadap coaching agar bisa kompetensi yang Ibu Trias tadi harapkan bisa tercapai ya. Baik, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Harapan saya setelah saya melakukan proses ini, kemampuan saya dalam menggali pertanyaan berbobot meningkat, juga kemampuan saya sebagai coach dalam proses coaching bisa lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan harapan dari Ibu Trias ya untuk meningkatkan kompetensinya bisa berhasil nanti ketika coaching bersama Ibu Tika ya nanti ya. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada rumah ini. Nanti dilanjutkan coaching kepada Ibu Tika ya. Terima kasih Ibu Trias atas kesempatannya. Iya, sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya, semuanya. Sebelum proses coachingnya dilaksanakan, izin direkam ya Bu ya? Ya boleh Bu. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu. Hari ini saya diundang ya sama Bu Tika, katanya Bu Tika mau membicarakan sesuatu ya, Itu saya Ibu. Iya, kebetulan kemarin juga saya sudah WA Ibu minta waktunya ya. Jadi ini Bu, jadi memang saya terkait permasalahan saya di kelas gitu. Iya, jadi ada siswa yang sudah jadi masuk sekolah. Ya di 1 bulan ini dia hanya sekolah sekitar semingguan aku sisanya lulus. Iya. Ya, Kira-kira ini apa yang bisa jarang masuk sekolah? dan saya juga belum mencari informasi yang lebih banyak Bu ya. Kemarin sudah saya tanya-tanya ke teman-temannya
katanya sih ada di rumah Bu, jadi memang dia malas aja ke sekolah gitu. Iya, jadi menurut informasi yang ibu dapatkan, ternyata anak ini malas dia di rumah ada di rumah Bu. Kalau dengan wali kelas sebelumnya, apakah sudah ada komunikasi? Apakah ini baru sekali terjadi atau sebelum-sebelumnya sudah terjadi? Nah itu juga saya baru mencari informasi sedikit ya Bu, kebetulan kemarin wali kelasnya saya tanya-tanya, ternyata memang hal ini sudah menjadi kebiasaan anak tersebut gitu. Dan saya juga dengar dari wali kelas yang terdahulu bahwa anak tersebut memang bapaknya sudah meninggal Bu ya. Jadi anak tersebut tinggal bersama ibu dan kakeknya. Nah ibunya sendiri itu bekerja membantu pekerjaan rumah tangga orang lain gitu ya, dia kayak mencuci, menyetrika gitu. Jadi kalau pagi-pagi ibunya sudah pergi, jadi tinggal anak tersebut sama kakeknya gitu. Jadi mungkin pengawasan dari ibunya kurang ya? Iya betul Bu, Yang berangkat pagi, pulang sore ya? Iya betul sekali. Kira-kira apa nih yang sudah ibu rencanakan atau yang sudah ibu lakukan? Tadi kan baru mencari informasi ya dari wali kelas sebelumnya, dari informasi-informasi seperti itu. Nah untuk selanjutnya apakah ibu sudah merencanakan sesuatu bagaimana kita tadi untuk anak ini? Ya, rencananya sih saya memang karena kemarin saya sudah belajar segitiga restitusi Bu, saya inginnya melaksanakan segitiga restitusi ini. Namun memang saya kesulitan karena segitiga restitusi ini kan harus dilaksanakan ketika siswa tersebut sekolah ya Bu gitu. Saya juga mau manggil anaknya bersekolah juga karena malas anak itu saya juga belum bisa gitu. Jadi ibu rencananya mau melaksanakan segitiga Iya, restitusi, betul. kita tambahan ya karena anaknya tidak ke sekolah terus ya belum bertemu dengan ibu. Apakah itu sudah menghubungi orang tuanya? Nah kemarin saya sudah menghubungi orang tuanya, tapi di awal-awal orang tuanya karena ibunya saya punya nomor teleponnya ibunya ya Bu, saya tuh nanya ke ibunya juga belum sempat ngasih tahu bahwa anak tersebut memang sering bolos gitu, dan ibunya itu sebenarnya tidak tahu kalau anaknya tidak sekolah. Yang ibunya bilang sih katanya kalau pagi-pagi dia sudah membangunkan anaknya, sudah menyiapkan sarapannya juga, itu tinggal berangkat. Tapi kenyataannya memang anak tersebut tidak ada di sekolah gitu. Nah kemudian juga saya tanya ke teman-teman yang lain juga betul katanya ada di rumah. Tapi kemarin juga saya sempat ngobrol dengan tetangganya gitu Bu ya, dengar sih Bu katanya anak tersebut suka ikut rongsok gitu Bu sama kakeknya, karena memang kakeknya ini ternyata suka mengumpulkan barang-barang bekas itu dijual itu. Nggak tahu diajak atau memang anak tersebut yang memang ingin ikut ke kakeknya. Nah itu saya belum konfirmasi ke kakeknya. Jadi banyak nih informasi yang didapatkan sebelum ibu merencanakan segitiga restitusi. Ternyata ibu mendapatkan informasi bahwa kalau dari ibunya kan sudah berupaya ya untuk menyiapkan anak ini sampai berangkat sekolah. Tapi kenyataannya sekolah tidak ada. Dan dari informasi dari tetangga bahwa anak ini ikut ini rongsokan ya dengan kantornya, bukan rongsokan dengan kakeknya seperti itu. Nah melihat informasi-informasi ini dengan rencana ibu segitiga restitusi, apa nih yang mau ibu lakukan lagi kira-kiranya ke depannya? Ya kedepannya saya ingin mendatangi rumahnya dia, saya ingin ngobrol bersama kakeknya, ya mau gitu. Apakah benar apa yang dikatakan oleh tetangganya, terus informasi yang saya dapat juga apakah memang benar. Saya akan konfirmasi kepada kakeknya karena memang dia itu tinggal hanya dengan kakek
kakeknya gitu. Jadi kakeknya akan lebih banyak tahu mengenai anak tersebut gitu. Jadi ibu karena tadi terkendala ada semua terkendala kehadiran siswanya, ibu sudah mendapatkan informasi yang lain, akhirnya ibu akan merencanakan visit. Kalau dari kami sekolah tidak ada rencana ya. Apakah ada rencana ibu yang lainnya selain home visit, tidak diskusi apakah ada yang Ya, rencananya memang selain dengan orang tua, kakeknya, kemudian saya juga mendapatkan informasi dari tetangganya. Mungkin saya rasa itu saja dulu rencana saya untuk kedepannya. Kalau misalnya ada solusi lain nanti saya akan rencanakan kembali. Jadi ya ibu sudah memiliki beberapa rencana ya, terus akan melihat dulu nih perkembangannya setelah rencana ini ya. Nah kira-kira kapan ibu akan merencanakan visit ke rumah anak ibu? Ya, saya akan melaksanakannya secepatnya Bu ya, karena memang ini di awal semester, di awal tahun ajaran ini kan anak butuh pembelajaran, karena memang kalau saya kan udah kelas 4, ini udah kelas 4 itu sudah sangat secara materi ya Bu, sudah banyak itu. Kalau misalnya anak tersebut banyak bolosnya, banyak ketinggalannya juga. Dan satu lagi saya juga mendapatkan informasi dari wali kelas sebelumnya bahwa sebetulnya anak tersebut itu secara kompetensi dia sangat baik itu, hanya saja karena memang jarang sekolah sehingga kompetensinya itu jadi menurun karena ketinggalan materi terus ya Bu. Jadi saya rasa sayang sekali kalau anak sudah punya kemampuan yang lebih tapi tidak dimaksimalkan, itu sangat sayang sekali gitu. Ya, betul. Jadi kita tidak bisa mengembangkan kompetensinya ya kalau anak ini tidak sekolah. Ya mudah-mudahan nanti dengan ibu melakukan revisi secepatnya, ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi ya, kenapa penyebab yang lebih realnya gitu si anak ini kok nggak mau ke sekolah, mungkin ada apa, atau ada sesuatu di sekolah atau di rumah gitu ya. Jadi nanti ibu bisa melakukan tindakan yang solusi yang lebih baik lagi ya. Nah, bagaimana nih komitmen ibu nih ke depannya terhadap masalah ini? Ya, komitmennya sih saya ingin mengembangkan apa yang sudah saya rencanakan, dan juga komitmen saya mudah-mudahan anak ini bisa belajar lagi dengan rajin, datang ke sekolah dengan rajin. Yang saya inginkan seperti itu Bu. Jadi rencana saya bisa berjalan dengan lancar, kemudian anak juga bisa kembali ke sekolah dengan rajin tanpa ada bolos lagi gitu, sehingga bisa mengejar ketinggalannya itu. Kemudian jadi komitmen ibu ini anak ini jadi rajin ke sekolah dan bisa mengembangkan kompetensi yang dia miliki. Nah kira-kira siapa nih yang bisa membantu ibu dalam hal ini? Mungkin nanti saya sama anak-anak yang sekelasnya, karena ada beberapa teman sekelasnya yang rumahnya dekat dan saya juga belum tahu rumahnya di mana. Saya akan meminta bantuan sama anak-anak yang tahu rumahnya, kemudian juga saya akan meminta bantuan kepada orang tua yang dalam hal ini adalah kakeknya gitu, untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan juga merencanakan apa yang harus saya lakukan ke depannya. Jadi ibu akan melibatkan temannya juga ya, siapa tahu dengan kehadiran teman untuk menjadi semangat ya untuk sekolah. Selain itu juga yang akan teman-teman orang tua juga tentu dilibatkan ya dalam program. Jadi terima kasih ibu untuk posisinya ini ya hari ini. Bagaimana perasaan ibu setelah mengobrol kehadiran ini? Alhamdulillah Bu, saya rasa sudah lega ya. Tadi saya belum kepikiran saya harus bagaimana ya, apa solusi yang harus saya terapkan dalam masalah saya sehari yang ini gitu. Karena dari kemarin juga kepikiran terus ya apa ya, saya harus gimana ya. Tapi alhamdulillah dengan proses ini saya jadi terbuka pikiran saya, bahwa saya harus begini, dan mudah-mudahan rencana yang sudah tadi saya obrolkan ke ibu bisa terlaksana. Apakah ada inspirasi yang diperoleh ibu saat kita
Bu, tadi Ibu sudah memberikan pertanyaan yang saya belum kepikiran gitu. Jadi Ibu nanya apa rencananya Bang? Dari kemarin saya belum terpikirkan gitu. Saya harus gimana ya? Yang di pikiran saya harus gimana gitu. Tanpa ada apa yang harus saya lakukan. Tapi dengan saya ngobrol dengan Ibu nanya sama saya apa rencananya, barulah saya terpikirkan gitu. Berarti sebelum memulai saya harus ada rencana dulu begitu Bu. Ya, terima kasih Ibu ya. Alhamdulillah Ibu ada sedikit pencerahan lah ya untuk hari ini. Mudah-mudahan tadi seperti yang Ibu harapkan rencananya bisa terlaksana dengan baik Ibu ya. Sehingga kalau kita terhadap anak ini bisa lebih baik lagi ya. Kemudian apa yang Ibu dapat dari percakapan kami ini? Ya, saya mendapatkan banyak inspirasi, banyak solusi juga yang tadinya belum terpikirkan menjadi sudah terpikirkan. Aksi nyata saya harus seperti apa gitu ya. Jadi sudah terbayangkan saya harus memperlakukan anak ini harus bagaimana gitu. Alhamdulillah Ibu ya. Mudah-mudahan obrolan kita hari ini bisa tidak hanya rencana ya Bu ya, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dari harapan kita terhadap anak-anak didik kita terlaksana juga dengan baik ya. Mudah-mudahan ke depannya kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya baik ya, mungkin seperti itu dulu Ibu. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mohon doanya saja mudah-mudahan dalam rencananya saya berjalan dengan lancar dan tidak ada terkendala apapun. Ya, amin. Mudah-mudahan ya saya doakan semoga semuanya berjalan lancar. Apa yang kita harapkan bersama bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama memberikan terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tadi setelah saya amati ya coaching Ibu Rias ya kaitan dengan kompetensi pertanyaan kebohongan ya. Yang saya tadi amati bahwa coaching menyampaikan permasalahannya yaitu berkaitan dengan siswa yang bolos ya. Nah tadi bagaimana Ibu menilai performa Ibu dalam kompetensi hari ini? Menurut saya hari ini proses coaching yang sudah dilakukan, kompetensi saya sudah lebih baik lagi Bu. Saya tadi sudah bisa menyampaikan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Ya, baik. Kemudian apa yang membuat Ibu bisa menilai hal demikian? Tadi saya berhasil menggali pertanyaan-pertanyaan dari Butika seperti ketika berencana akan melakukan segitiga restitusi, saya bertanya lagi kapan, ternyata ada kendala, kendala bahwa anaknya tidak masuk terus, berarti segitiga restitusinya tidak bisa berjalan, sehingga memunculkan pemikiran Butika untuk melakukan memvisir karena anaknya tidak masuk terus, tidak bisa dilakukan restitusi, sehingga Butika berpikir untuk memvisir. Kemudian akan mengajak teman-teman juga supaya memotivasi anak ini lebih rajin karena sepengetahuan Butika bahwa anak ini memiliki kompetensi yang baik sebetulnya. Iya, baik, boleh saya sampaikan ya hasil dari pengamatan saya tadi bahwa Ibu dia sudah menyampaikan ya pertanyaan-pertanyaan bobot, kemudian menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coach ya sehingga coach juga lebih terbuka untuk bisa menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian Butrias juga sudah sesuai ya dari standar yang kita rujuk ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu Butrias mendengarkan hal ini? Ya, alhamdulillah saya senang kalau Ibu juga sudah menilai saya ada perubahan yang lebih baik lagi ya Bu terhadap kompetensi saya dalam menyampaikan pertanyaan guru. Nah, kemudian saya juga lihat Butrias memang banyak potensi ya untuk menggali kembali ya sehingga
betul-betul pertanyaan berbobot dari Bu Tias itu luar biasa yang disampaikan kepada Coach tadi ya. Nah, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang bisa dikembangkan ya, misalnya seperti lebih dalam lagi, lebih dikaji ulang lagi pertanyaan-pertanyaan berbobot itu sehingga coachingnya juga lebih terbuka lagi ya. Kemudian bagaimana pendapat Ibu dan apa rencananya selanjutnya? Rencana saya selanjutnya saya akan belajar lagi ya Bu proses coaching ini. Saya mungkin akan lebih banyak membaca-baca lagi tentang bagaimana proses coaching yang benar, kemudian melihat lagi video-video tentang cara coaching yang baik. Kemudian saya juga akan belajar dengan rekan sejawat dan juga CGP sebelumnya, karena memang sekolah ada CGP sebelumnya. Kemudian saya juga akan berkoordinasi dengan sekolah-sekolah, meminta kembali kuncinya dengan saya ketika saya melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lainnya. Saya juga ketika ada rekan yang lain, saya akan berusaha untuk selalu siap gitu ya menjadi coach supaya menambah pengalaman saya, menambah jabatan saya. Baik, dari rencana yang sudah Ibu sampaikan ya, saya izin nanti akan mencatat di dalam form supervisi akademik ya. Baik Bu, saya juga akan mencatat di form supervisi akademik. Ya. Baik Bu Trias, pertanyaan terakhir ya, apa yang Ibu dapatkan dari proses coaching pada hari ini? Alhamdulillah pada proses coaching hari ini saya merasa mendapatkan banyak inspirasi Bu, inspirasi dari kita juga ketika menghadapi permasalahan anak yang dalam sekolah ya Bu ya. Bahkan dari 1 bulan hanya 1 minggu Ibu sekolah. Jadi saya sudah terbayang nih kalau misalkan menghadapi anak seperti ini mungkin akan mencoba cara-cara yang sudah dulu kita sampaikan tadi. Selain itu saya juga merasa kompetensi saya sebagai coach semakin meningkat. Saya tadi berusaha menggali terus pertanyaan dari Butika, dari apa yang Butika sampaikan, yang ungkapkan, saya berusaha menggali terus sehingga banyak informasi yang didapatkan dan Butika juga bisa menemukan solusi sendiri untuk permasalahannya. Saya juga berusaha hadir penuh ya Bu, mendengarkan dengan baik sehingga Butika bisa lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Baik, saya terbuka memang di sini dia sangat menguasai ya coaching pada hari ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Trias, mudah-mudahan coaching berikutnya dia lebih lancar dan lebih kemampuannya semakin meningkat lagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Gimana kabarnya hari ini Tika? Alhamdulillah baik gitu ya. Alhamdulillah ya, sehat semuanya ya. Saya mendapat WA nih dari Ibu ya beberapa hari yang lalu, katanya Ibu ingin ngobrol nih, ingin saya bantu, katanya dulu Ibu ya. Iya, tapi sebelumnya saya ingin ceritakan dulu ya Bu. Ini boleh terima kasih. Katanya ingin saya membantu Ibu untuk mengembangkan kompetensi yang mana nih dalam coaching itu? Ya, dari ketiga coaching ini saya ingin mengembangkan pertanyaan yang berbobot Bu. Ibu nanti saya cepat dulu ya Bu. Bagian mana yang nanti ingin Ibu saya amati pada saat coachingan? Saya ingin meningkatkan saya dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching supaya coaching ini bisa mendapatkan solusi apa yang kita coachingkan hari ini. Memang menurut Ibu, menurut penilaian Ibu sendiri, bagaimana kompetensi Ibu saat ini untuk mengembangkan pertanyaan berbobot ini? Ya, saya percaya dalam coaching ini pada saat saya menjadi pertanyaan tersebut, coaching akan dengan terbuka menyampaikan rencana-rencananya
kasihnya sebanyak-banyaknya. Jadi yang saya amati di sini bahwa penilaian ibu terhadap diri ibu saat ini bahwa kemampuan ibu untuk mengembangkan kompetensi kompetensi pertanyaan berbobot ini masih perlu digali ya, dengan harapan ujinya bisa lebih terbuka sehingga bisa menemukan solusi. Nah, oke, baik kalau seperti itu. Nah, sekarang bagaimana harapan ibu terhadap observasi yang akan kita lakukan ini? Ya, saya berharap pada observasi kali ini dapat memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya dan khususnya juga mengembangkan pertanyaan yang berbobot atau memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga proses coaching ini berjalan dengan baik. Jadi ibu berharap ibu bisa mengembangkan kemampuan coaching ibu ya, khususnya mengembangkan pertanyaan berbobot. Kalau seperti itu nanti saya mau uji nanti observasi ibu ketika ibu melaksanakan coaching dengan ibu Elsa ya. Iya betul. Oke, kalau seperti itu nanti kita ketemu lagi ya. Terima kasih berikutnya dengan Ya, terima kasih waktunya. sama-sama. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, kemarin Bu Elsa sudah chat saya ya, katanya ada yang mau diobrolkan Bu Elsa ini. Kalau saya boleh tahu mengenai apa ya Bu? Baik, ya, memang saya waktu itu sempat memberitahukan kepada Bupika, mengirimkan pesan kepada Bupika bahwa saya memiliki permasalahan Bupika. Iya. Ya, permasalahannya diantaranya saya ketika pembelajaran ada anak siswa yang tidur di kelas. Oh, siswanya ada yang tidur ya Bu? Ya, Nah, kira-kira Bu Elsa ini sudah melakukan apa ya untuk mengatasi masalah tersebut? saya pernah melakukan hal tersebut dengan segitiga restitusi terhadap anak tersebut. Ya, nah kalau boleh tahu juga hasil dari segitiga restitusi ini apa yang Bu Elsa dapatkan? Ya, ketika saya memanggil anak tersebut, ya, anak tersebut mengatakan bahwa ketika dia tidur di kelas ternyata setelah digali pertanyaan maka si anak tersebut menyimpulkan bahwa tidur di kelas itu disebabkan karena bermain HP sampai larut malam. Oh, sampai larut malam ya. Nah, Bu Elsa sudah bertanya kenapa anak tersebut bisa bermain HP sampai larut malam gitu? Apakah tidak ada pengawasan atau bagaimana? Ternyata setelah diselidiki anak tersebut bermain handphone itu karena memang penasaran belum berhasil atau belum menang gamenya. Oh, penasaran sampai gitu. Nah, ketika Bu Elsa ini tadi sudah melakukan sedikit restitusi, kemudian juga mendapatkan informasi bahwa memang anak tersebut itu sering main HP. Nah, kira-kira komitmen apa nih pada anak tersebut ketika Bu Elsa tanya komitmen dari anaknya supaya tidak bermain HP larut malam gitu. Ya, memang mungkin ini dari saya juga sebagai guru ya belum memberikan pembelajaran yang kurang menarik mungkin terhadap anak tersebut sehingga saya akan melakukan media pembelajaran untuk minggu berikutnya gitu. Ya, kira-kira Bu Elsa mau menggunakan media pembelajaran apa nih supaya membangkitkan semangat belajar anak tersebut agar tidak mengantuk di kelas? Ya, saya ingin menggunakan media pembelajaran contohnya ya bisa seperti game interaktif mungkin di kelas ya, kemudian ice breaking juga mungkin diperbanyak agar siswa di kelas sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, selain itu, selain tadi metodenya atau model pembelajarannya, kemudian juga ada ice breakingnya supaya lebih seru pembelajarannya, ada hal lain atau rencana lain dari Bu Elsa ini?
untuk rencana seperti itu, hanya saya juga memiliki komitmen lain ya, agar si anak tersebut tidak lanjut lagi di kelas gitu ya. Saya akan berkomunikasi juga dengan BK ya, dan wali kelasnya saya akan meminta bantuan juga. Ya betul. Kalau boleh tahu Bu Elsa ini sudah melakukan segitiga restitusi ini berapa kali Bu? Saya baru 1 kali melakukan segitiga restitusi ini. Oh, 1 kali ya. Mungkin kedepannya Bu Elsa juga akan melakukan lagi segitiga restitusi atau mau rencana yang tadi sudah diobrolkan saja? Mungkin saya akan, memang kalau permasalahan ini belum selesai, saya akan panggil kembali dengan segitiga restitusi yang kedua. Oh iya, Bu Elsa, kira-kira dari tadi yang sudah disebutkan, situasi ideal apa yang Ibu inginkan dari anak tersebut? Ya, saya harapannya ya terhadap anak tersebut, si anak tersebut bisa belajar lebih semangat lagi, kemudian tidak ngantuk lagi di kelas. Nah, kalau sudah begitu, kira-kira hal apa nih yang penting harus Ibu lakukan untuk siswa tersebut agar tidak mengantuk lagi di kelas? Ya, tadi seperti saya katakan, saya harus membuat media pembelajaran, kemudian melakukan test reading sebelum pembelajaran agar siswa tersebut siap untuk mengikuti pembelajaran. Kalau saya boleh Ibu akan melaksanakan itu? Ya, saya akan melakukannya hal tersebut di minggu depan perencanaan. Ya, baik. Berarti minggu depan sudah mulai dengan rencana aksi begitu ya Bu Elsa? Ya, baik, saya akan laksanakan. Ya, nah bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksinya? Komitmennya saya akan tadi ya, ketika rencana itu belum berhasil, saya akan kolaborasi bekerjasama dengan pihak BK, teman kelasnya, bahkan pada orang tuanya. Berarti memang Ibu akan melibatkan orang lain ya, ini adalah guru BK dan orang tuanya begitu Ibu ya. Ya baik Ibu, setelah kita ngobrol nih bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah lega, permasalahan yang saya hadapi sudah bisa terpecahkan ya. Terima kasih kepada BK sudah menggali pertanyaan-pertanyaan sehingga saya bisa menyelesaikan solusi tersebut. Betul-betul tidak lepas dari bantuan orang lain juga ya Bu. Mudah-mudahan dalam aksinya Ibu ini berjalan dengan lancar dan apa yang sudah Ibu rencanakan bersama orang-orang yang akan membantu Ibu terlaksana dengan baik, dan yang terpenting masalah di kelas Ibu sudah terselesaikan dengan rencana-rencana Ibu sendiri. Ya, terima kasih Bu Pia. Semoga sukses ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Tika, gimana tadi perasaannya setelah melakukan coaching dengan Bu Elsa? Ya, alhamdulillah Bu ya, tadi pelaksanaan coaching sudah berjalan dengan lancar, perasaan Bu Elsa juga sudah lega ya, saya juga sama sudah lega gitu ya. Bu Elsa sudah menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu. Bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu dalam proses percintaan dengan Bu Elsa? Nah, ketika tadi saya menjadi coach untuk Bu Elsa ini, saya rasa saya sudah, alhamdulillah sudah ada peningkatan Bu ya, dari yang sebelumnya saya sudah melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk Bu Elsa sehingga Bu Elsa lebih terbuka untuk memberikan informasi yang atas permasalahannya. Ya, oke, baik. Apa yang membuat Ibu menilai Ibu demikian? Ya, saya rasa tadi saya sudah melakukan pertanyaan berbobot dengan cara saya bertanya apa rencananya, kemudian solusinya bagaimana, serta siapa yang akan terlibat dalam rencana aksi Bu Elsa tersebut. Ya, baik sekali ya Bu ya. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu. Nah, dari hasil pengamatan saya tadi, ketika Ibu sedang proses coaching dengan Ibu Elsa, saya melihat memang betul Ibu sudah ada peningkatan untuk mengembangkan kompetensi Ibu dalam menggali pertanyaan yang berbobot.
bisa menggali masalahnya apa. Tadi misalnya anak ibu dikawal, kemudian ibu juga menggali lagi bagaimana apa yang sudah dilakukan Welse. Ibu menggali ada proses restitusi di sana, kemudian ibu juga menggali dari proses restitusi itu kenapa gitu ya, penyebabnya apa. Ternyata diperolehlah penyebabnya itu sering main HP, main game sampai malam. Nah kemudian ibu juga bisa menggali nih dari Welse apa saja nih yang bisa dilakukan supaya mengatasi anak yang tidur di kelas itu ya. Tadi saya mendapatkan Welse punya rencana ada ice breaking ya, ada video pembelajaran dengan game interaktif, dan kemudian ibu juga sudah menggali komitmennya tadi bahwa Welse itu akan berkolaborasi dengan orang lain, misalkan wali kelas, mereka bahkan orang tua. Nah dari proses observasi yang saya lakukan ini, saya melihat memang kemampuan ibu dalam mengajukan pertanyaan berbobot sudah baik, sudah sesuai dengan aturan yang diharapkan seperti itu. Dan bagaimana perasaan ibu mendengar hal ini? Hari ini saya senang sekali Bu, saya bisa membantu coach saya menemukan solusinya untuk permasalahannya sendiri. Alhamdulillah ya. Oke baik, namun demikian saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan tentunya oleh ibu ya. Misalkan nih ketika Bu Welse menggunakan media pembelajaran membuat media pembelajaran yang lebih menarik, Bu Welse tadi mengungkapkan ada game interaktif, ibu juga bisa menggali lagi misalkan selain game interaktif mungkin ibu bisa melakukan hal yang lainnya. Nah nanti jadi Bu Welse ada beberapa pilihan gitu ya dalam media pembelajaran. Kemudian tadi juga digali bahwa anak itu sering main HP sampai malam. Nah ibu juga bisa menggali bagaimana peran orang tua itu terhadap anaknya, terhadap pengawasan anaknya. Mungkin ibu bisa menggali bahwa di sini orang tua dilibatkan, mungkin selalu dihubungi ya, diingatkan untuk mengawasi anaknya. Saya rasa secara keseluruhan itu sudah luar biasa hari ini ya. Proses coaching yang dilakukan dengan Bu Welse itu sudah sangat baik. Tapi Bu Welse juga ketika umpat balik menyadari bahwa dia mendapatkan inspirasi, mendapatkan solusi, dan menyadari bahwa itu telah menggali pertanyaan-pertanyaan terhadap Bu Welse sehingga Bu Welse jadi punya gambaran nih ke depannya mau ngapain gitu. Ya itu saja mungkin kalau dari saya ya hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Nah untuk rencana ibu bagaimana nih selanjutnya, mau seperti apa? Apa yang sudah ibu bayangkan untuk meningkatkan performa ibu ke depannya? Ya saya akan lebih sering lagi gitu ya coaching atau ngobrol dengan mereka sejawat yang mempunyai permasalahan. Insya Allah saya selalu siap untuk mendengarkan rekan-rekan saya juga akan lebih banyak lagi ngobrol dengan guru penggerak yang sebelumnya memang sudah ikut ya di angkatan sebelumnya, sudah bahkan beliau sudah lulus gitu. Saya akan menggali lebih banyak lagi informasi yang saya butuhkan dalam praktek coaching ini. Ya, kira-kira kapan nih ibu mau melaksanakan itu? Rencananya kapan nih? Ya selama rekan sejawat atau yang lain yang membutuhkan saya untuk proses coaching ini, saya insya Allah siap. Ya, jadi bagus sekali ya Bu. Jadi ibu selalu siap ketika ada rekan ibu atau siapa yang membutuhkan teman ngobrol gitu ya Bu ya. Kira-kira tadi sudah disampaikan juga ya yang bisa membantu ada rekan CGP yang lain yang datang sebelumnya, kemudian ada kepala sekolah juga ya. Terima kasih. Nah hasil pengamatan ini akan saya catat di form supervisi akademik ya Bu ya. Baik Bu, nanti saya juga akan mencatat di form supervisi akademik. Nah apa yang ibu dapatkan dari proses ini? Nah dari sini saya sangat terinspirasi sekali dari Welse ya. Jadi ketika nanti saya maupun rekan yang lain punya permasalahan yang sama, saya itu sudah punya solusinya ini. Jadi tinggal merencanakan atau melaksanakan aksi-aksinya. Mungkin nanti ada solusi lain atau ada rencana lain dari rekan yang lain juga. Jadi setidaknya saya punya gambaran jika saya
bisa mendapat pembelajaran ternyata dari coaching ya, bukan hanya kita sebagai coach gitu. Ternyata kita juga bisa terinspirasi dari coaching. Nah kalau untuk kompetensi ibu sendiri nih, apa yang ibu dapat dari proses ini tentang kompetensi? Betul, jadi saya merasa juga kompetensi yang saya punya ini semakin meningkat ya. Tadi saya juga belajar banyak, ternyata memberikan pertanyaan ke bobot itu kita harus fokus dengan coachingnya, kemudian mendengarkan dengan present gitu ya Bu. Jadi apa yang disampaikan oleh coach ini saya bisa menggali lebih dalam lagi gitu. Saya alhamdulillahnya kompetensi saya sebagai coach juga semakin meningkat. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau seperti itu mudah-mudahan dengan latihan lagi seperti tadi yang ibu rencanakan itu, jam terbang ibu lebih banyak, insya Allah kemampuan ibu sebagai coach akan lebih meningkat lagi. Ya, terima kasih. Ya sama-sama. Kalau seperti itu kita akhiri saja pertemuan hari ini ya. Berita, terima kasih banyak sudah mau ngobrol dengan saya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga sudah menyempatkan waktunya